Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Salah satu pertandingan tinju terbesar adalah ketika juara dunia yang tak pernah kalah, George Foreman, melawan Muhammad Ali pada tahun 1974. Pertandingan ini disebut sebagai The Rumble in the Jungle, gemuruh di hutan. Ali adalah underdog dengan perhitungan 1:4. Dan pada pertandingan itu Muhammad Ali memang nampaknya akan kalah. Sejak ronde pertama hingga yang ke-7, Foreman sangat agresif mengubur Ali dengan pukulan-pukulan yang hebat. Tetapi tiba-tiba pada ronde ke-8, Ali bangkit dan menjatuhkan Foreman yang telah kehabisan tenaga. Saudara, ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan tampaknya menang. Ia mengharapkan bahwa Yesus sudah kalah, sudah habis. Pasti juga setan telah menempatkan para malaikatnya di sekeliling kubur itu. Tetapi pertarungan belum berakhir. Tiba-tiba pada ronde berikutnya, di hari ketiga, Yesus bangkit. Dan semua tentara Roma, semua tentara setan melarikan diri. Selesai sudah pertarungan. Setan sudah kalah. Yesus telah menang dan memberikan kemenangan bagi para pengikutnya. Saudara, bagaimana Yesus bisa bangkit? Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Roma 8 ayat 11 juga katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas, Yesus yang keilahiannya tidak mati memiliki kuasa untuk menghancurkan belenggu kematian. Dan Allah Bapa, Allah Roh Kudus turut bekerja sama di dalam kebangkitan Yesus. Saudara, diceritakan ada suatu kebangkitan istimewa. Matius 27 ayat 51 sampai 53 katakan, bumi bergoncang, batu-batu terbelah dan kubur-kubur terbuka. Tubuh dari banyak orang suci yang sudah mati dibangkitkan untuk hidup. Mereka keluar dari dalam kubur setelah kebangkitan Yesus dan pergi masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, pada hari itu dikatakan ada orang-orang suci yang dibangkitkan dan dimuliakan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Orang-orang inilah yang masuk ke dalam kota dan membungkam para imam, pemimpin Yahudi dan banyak orang dengan menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kami bangkit dengan Dia. Dan saudara, ada banyak lagi saksi kebangkitan Yesus. Yang pertama, Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain telah melihat Yesus ketika Dia bangkit. Yang kedua, Petrus juga bertemu Yesus pada hari kebangkitannya. Yang ketiga, 2 orang murid ditemui Yesus di perjalanan ke Emmaus. Yang keempat, di ruang atas para murid bersukacita dan kagum bertemu dengan Yesus. Yang kelima, seminggu kemudian Yesus datang lagi di ruangan yang sama tanpa membuka pintu dan akhirnya Thomas pun percaya pada kebangkitannya. Yang keenam, selama 40 hari di antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus telah dilihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Yang ketujuh, Paulus juga, rasul yang besar, menyatakan dirinya adalah saksi dari Yesus Kristus yang telah bangkit. Saudara, sungguh Yesus telah bangkit. Itu adalah kemenangan kita. Kemenangan kita atas setan dan dosa sudah pasti. Teruslah berjuang. Teruslah di dalam peperangan iman. Teruslah berjuang. Teruslah maju
pantang mundur. Yesus segera datang kembali untuk menjemput kita ke surga. Itu keren.